kita declare dulu ya, yang namanya atau yang dimaksud dengan ruatan itu apa sih, Mas? Ya, ruatan. Ruatan itu sebetulnya satu budaya dari tanah Jawa ya. Dari tanah Jawa adanya suatu prosesi atau ritualisme yang intinya mereka pengen membersihkan apa yang jadi kotoran di dalam dirinya. Jadi apa ya? Ya, kalau di Jawa dengan budayanya ada ruatan, kalau di Islam mungkin ada nama ruqyah atau yang sebagainya itu. Itu berarti agak mirip atau memang mirip antara ruatan dan ruqyah? Ya. sedikit. Oke, jadi kalau masalah mirip dan agak mirip ya berbeda. Oh. Selamat siang, masih bersama kami dari channel Batas Logika. Salam waras. Masih bersama saya, Mas Yuda AB. Apa kabar Mas Yuda? Alhamdulillah, masih baik-baik saja. Minal aidin wal faizin, karena masih dalam suasana lebaran. Ya. Oke. Siang ini kita mau bahas apa nih Mas Yuda kira-kira? Kayaknya ruatan aja yang lagi sering ramai dibicarakan orang ya. Ruatan. Oke. Ruatan. Oke. Sekarang coba untuk openingnya kita mungkin kita declare dulu ya, yang namanya atau yang dimaksud dengan ruatan itu apa sih, Mas? Ya, ruatan itu sebetulnya satu budaya dari tanah Jawa ya. Dari tanah Jawa adanya suatu prosesi atau ritualisme yang intinya mereka pengen membersihkan apa yang jadi kotoran di dalam dirinya. Jadi apa ya? Ya, kalau di Jawa dengan budayanya ada ruatan, kalau di Islam mungkin ada nama ruqyah atau yang sebagainya itu. Itu berarti agak mirip atau memang mirip antara ruatan dan ruqyah? Ya. sedikit. Oke, jadi kalau masalah mirip dan agak mirip ya berbeda. Berbeda, dari namanya juga berbeda. Ada bedanya ya. Jadi gini, ruatan itu sendiri kan sebetulnya suatu prosesi atau ritualisme budaya Jawa yang diyakini bahwa setiap manusia itu punya suatu sengkolo dan sukerto pada diri manusia, sehingga membuat manusia itu sendiri punya jalan hidup yang kurang pas atau jalan hidup yang kurang sesuai dengan harapannya, kan begitu. Jadi kalau ruqyah suatu prosesi keagamaan yang mereka untuk membersihkan dirinya untuk supaya dia lebih clear dari dosa ataupun apalah, kan begitu kan, jelas beda. Kan gitu. Prosesinya juga berbeda. Mungkin itu ada pembahasannya tersendiri kali ya nanti untuk itu ya. Sekarang kita coba untuk kerucutikan lagi ke yang namanya si ruatan itu tadi. Nah, siapa sih yang perlu diruat? Yang seperti apa sih yang perlu diruat? Oke, saya jelaskan sedikit. Ini sering terjadi pada manusia. Jadi begini, ini saya ambil satu contoh yang sederhana. Kita sebagai manusia adalah wadah, ya. Sedangkan Mas Indra, Mas yang lain punya obsesi, punya cita-cita, punya keinginan. Tentu wadah tadi hanya pengen diisi apa sih? Kalau ini sekarang kita isi teh, gula, teh, air panas, sehingga kita bisa menikmatinya. Nah, bayangkan saja kalau di dalam wadah tadi ada sabun aja, kira-kira mau bikin teh bisa nggak? Bisa bikin teh, cuma berubah rasa mungkin. Betul. Jadi kita membuat teh, kita membuat kopi ataupun apa yang lainnya, kita paling hanya bisa mencicipi, setelah itu nggak enak, kan begitu loh. Nah,
Ini kehidupan. Ya. Jadi kehidupan manusia yang grafiknya selalu fluktuatif. Ya. Artinya fluktuatif itu begini. Kita naik pada posisi tinggi, tiba-tiba kita down, jatuh. Kemudian kita merangkak lagi, susah, begitu udah mau naik lagi, jatuh. Nah ini kehidupan manusia pada umumnya, kan gitu loh. Karena apa? Saya tidak mau mengkambing hitamkan dengan kondisional yang, wah, karena kamu dikirimin seseorang, oh karena kamu begini, karena kamu begini. Anggap saja kita introspeksi bahwa di dalam diri kita ada sabunnya. Harus gitu. Sehingga ini kesalahan orang-orang, Mas. Jadi kesalahan orang-orang begini. Ketika kita mengalami kehidupan yang seperti itu, dia datanglah ke tempat orang pintar, datanglah ke paranormal, datang ke sana. Yang intinya, Pak, saya mau minta kopi yang enak. Kasihlah kopi sama gula yang enak sekalipun, ya kan? Terus dibuatkan. Kira-kira diminum juga masih nggak enak selama itu masih ada sabunnya. Betul. Kan begitu ya. Jadi masih ada sabun nggak enak. Nah, ini kesalahan orang-orang lah. Kalau menurut saya, ngapainlah kita datang ke tempat orang-orang seperti itu? Bersihkan saja sabun pada wadahnya tadi. Bersihkan sabun pada diri kita. Sehingga kita bisa menyelaraskan antara keinginan, obsesi, cita-cita kita bisa menikmatinya secara enak. Kan begitu. Banyak orang kok, Mas. Banyak orang yang datang ke tempat saya, Pak, saya pengen begini, kehidupan saya begini. Begitu saya lihat kehidupannya, dia punya grafik yang fluktuatif. Pada posisi di down dia mau naiknya susah, pada posisi di atas dia mau bertahan juga susah, hanya naik turun. Saya sarankan ya, udahlah, bersihkan saja sabunnya, kan begitu. Sehingga nggak usah minta bantuan dengan orang-orang yang maaf, notabene tidak bertanggung jawab. Mereka bisa menjalani kehidupannya dengan enak, kan gitu. Nah, kalau kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira nih, untuk proses ruatannya itu seperti apa? Kalau ruatan sih sebetulnya ada satu proses yang sangat sederhana ya. Ada satu proses yang sangat sederhana, artinya kita tidak memerlukan satu tetek yang jelimet atau yang rumit. Kalau di Jawa sana, nah ini kita bicara di Jawa karena saya orang Jawa dan dilahirkan, digedekan di Pulau Jawa. Mereka ruatan selalu identik dengan budaya tanggap wayang dan lain sebagainya, dengan ubo rampe yang demikian, kan gitu loh. Saya hanya berpikir seperti ini kok. Nah kalau orang datang ke tempat orang pintar, orang datang ke tempat saya, itu kan orang susah, Mas. Betul. Ya kalau dia datang kehidupan dia susah, ketemu dengan orang yang disuruh menyiapkan ubo rampe sedemikian, tambah beban, tambah susah lagi kan, begitu kan? Tambah susah lagi. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Kita niatnya mau nulungin orang supaya dia terlepas dari masalah, ya jangan ditambahi beban yang enggak kan begitu kan. Jadi memang ada satu prosesi. Kita ada satu doa bersama nih di sini, kita ada satu doa bersama dan ada satu prosesi yang memang itu tidak boleh kita tinggalkan. Sama halnya kan ketika kita naik haji, ya ada satu prosesi yang tidak boleh kita tinggalkan, tawafnya, sa'inya dan lain sebagainya nggak boleh. Yang bikin boros itu ketika kita naik haji ya kita undang orang sekampung, makan-makan, irit-iritan naik bis sampai bandara, itu yang bikin boros, Mas, kan begitu. Jadi ada satu prosesi yang mana yang tidak penting kita tinggalkan. Itulah prosesi ruatannya. Nah, kalau untuk hasil dari ruatan itu sendiri, itu dirasakan secara langsung sama si personal itu dari apa ya? Dari perbedaan feel-nya atau kebebasannya atau beban yang tadinya dipikirin sekarang jadi lepasnya, itu hasilnya apa sih kira-kira yang berasa di personalnya itu? Jadi begini, jadi hasil yang paling cepat dia rasakan adalah dampak psikis. Dampak psikis. Orang kalau sebelum orang di luar itu kan dia punya beban ya, punya beban, artinya segala sesuatunya menjadi susah, menjadi sulit, krisis confident dan lain sebagainya kan gitu loh. Nah ini kan memang dampak daripada Sengkolo dan Soekarno tadi. Nah setelah kita ruat ya dampak psikisnya yang paling nyata, dia punya kepercayaan diri yang lebih, ya kan. Terus yang kalau orang Jawa harus percaya dengan dilalah, ya kan. Dia melakukan sesuatunya jadi mudah. Dilalah ketika dia ketemu dengan orang secara sosialisasi jadi lebih
lebih nyaman dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya. Tapi kalau dampak untuk hasil-hasil yang lainnya alau alam ya, artinya relatif orang-orang akan merasakan hal yang berbeda. Karena kita tidak bisa menjadi juri bahwa keputusan dari yang hasil daripada yang di atas terus kita pukul rata sama buat orang-orang kita nggak bisa. Tapi kalau tek-tek dekat. Iya, Suara tek-tek itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Tapi kalau untuk rasanya sendiri atau feel-nya sendiri itu bisa spontan atau perlu proses lagi dari setelah ruatan sampai dengan dia merasa tenang. Ada proses nggak dari situ? Biasanya sih spontan ya. Biasanya spontan. Ketika kita sudah selesai dalam melakukan prosesi itu biasanya spontan ya. Lebih tenang gitu ya merasa. Lebih tenang, terus percaya dirinya tuh muncul kembali gitu. Karena auranya juga akan jelas berbeda dari situ. Beda. Pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Sangat besar pengaruhnya. Mungkin saya bisa kali bisa di luar biar keluar aura saya. Boleh. Saya bantu. Oke. Guys, nanti ada kontaknya di bio ya, ada sama Mas Yuda nih. Nah, kira-kira nih untuk pertanyaan yang muncul di audiens nih, itu syarat-syaratnya berat nggak sih? Ada. Jadi syaratnya itu sebetulnya satu niat, niat, kedua yakin, ketiga ada waktu. Oke. Tapi enggak secara material. Kalau material saya rasa relatif ya, karena memang ya ke tempat saya juga ada butuh material, betul. Kan begitu loh. Maksudnya nggak kayak yang orang-orang mesti potong kerbau lah segala macam gitu-gitu enggak ya? Artinya itu tadilah pada dasarnya orang datang ke tempat orang-orang pintar atau orang datang ke tempat saya pun sebetulnya orang susah. Betul. Kalau datang ke tempat saya dia udah orang susah, kita tambahin beban dia tambah susah ya kasihan. Itu aja intinya sebetulnya kan. Itu aja intinya. Terus syarat-syaratnya apa kira-kira? Selain yang tadi itu saja. Waktu, niat, yakin. Oke, sekarang misalnya saya udah punya niat nih. Waktunya sekarang saya udah punya udah mesti range nih. Kira-kira prosesnya berapa lama sih ruatannya itu? Prosesi ruatannya maksimal 5 sampai 10 menit. Oh, sebentar ya? Sebentar. Oke. Iya. Oke. Nah, kalau mungkin untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya, barangkali nanti kan tadi kayak tadi dibicarakan antara ruatan sama ruqyah. Nah, kalau ruatan itu sendiri itu ada kaitannya sama kayak pengajian? Enggak ya. Jadi harus dibedakan di sini karena saya tidak mau mencampur adukan budaya dengan agama. Saya tidak mau mencampur adukan ilmu spiritual dengan budaya. Karena itu saya tidak mau mencampur adukan ilmu metafisika dengan spiritual. Jadi itu bahasanya berarti nanti ya. Oke. Kalau gitu untuk ruatan ini dari mulai tadi kita udah sebutin ya, dari mulai ruatan itu apa, terus kemudian siapa aja yang perlu diruat, terus hasil dari ruatan prosesnya segala macam itu sudah diterangkan juga sama Mas Yuda gitu loh. Terus efeknya juga bisa langsung dirasakan spontan biasanya ya Mas ya, biasanya spontan. Nah jadi untuk teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi secara langsung, baik mau melalui komen atau melalui kontak juga bisa ya Mas? Bisa. Nanti ada emailnya ya. Oke, nanti kita kasih emailnya juga di deskripsi kita. Oke, kalau gitu sementara untuk yang pembahasan kita tentang ruatan ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik kita yang menarik lainnya. Terima kasih. Salam waras.